Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today everybody? Semoga teman-teman semuanya jangan terlalu bersedih ya. Again ya, this is something yang kita expect dari live streaming kemarin ya, atau lebih tepatnya 2 hari lalu, live streaming 4 hari lalu, video yang terakhir banget kita ngomongin can we see the last day for altcoins, and I do believe hari ini kita dapat tuh ya last day for altcoins yang udah kita expect dari beberapa hari terakhir. Bahkan sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang di SAG ya atau di Advanced Group guys ya, we did talk about this in the previous weekly outlook. Jadi yang saya mention itu soal kesempatan untuk kembali melakukan akumulasi, dan itu saya sampaikan pada weekly outlook pekan lalu. Ya, pada tanggal 2 Desember sampai 6 Desember. Sebenarnya idenya masih sama, dan hari ini hari Senin kita baru live streaming atau live session SAG tadi malam dan ngomongin hal yang sama ya. Jadi kalau misalkan buat spot, ya saya menunggu adanya diskon itu. Melihat dari Bitcoin dominance, melihat dari kondisi Fear and Greed Index, kemudian juga faktor-faktor lainnya seperti di sini dari USDT dominance ya 3,9% merupakan low level pada 2024, dan kita udah dapetin low level yang lebih rendah sebenarnya, tapi itu justru kesempatan untuk akhirnya kita ngelihat market ngasih good reaction untuk retracement ya. Dan Bitcoin dominance-nya begini teman-teman, kesempatan terakhir tambah muatan ya. Ini udah kita mention juga dalam tanda kutip. Kalau buat saya ya, when we have the correction, it's gonna be the last opportunity to buy atau accumulate more, which means yang saya expect dari others dominance-nya lebih kurang seperti ini ya. Sejujurnya saya bilang nih sama teman-teman, saya nggak yakin ada, tapi kita harus sabar untuk nunggu diskon. Kalau sampai nggak ada ya nggak perlu paksain, artinya bukan rezeki, kebetulan ada. Dan karena kebetulan ada, itu artinya ada kesempatan kan untuk kita menambahkan barang ya di sini. Jadi ya saya menyampaikan hal ini supaya teman-teman juga bisa mengerti. Ya, ini baru banget tadi ini. Ini situasi Bitcoin dominance ya. Saya kemungkinan akan bagi 3 kali entry. Jadi yang pertama cicil ini dengan porsi size kecil dulu. Langsung dikasih ya. Jadi udah langsung masuk kembali ya buat sebagian alts yang saya pribadi juga ada pegang ya teman-teman, untuk saya manfaatkan hingga end of the cycle. Itu bukan berarti langsung bottoming juga ya. Ini di video kemarin nih ya saya ngomongin teman-teman, USDT dominance ekspektasi naik dulu, Bitcoin dominance ekspektasi naik dulu juga. Kalau ini keduanya terjadi ya maka kita bisa berekspektasi kalau crypto ya altcoins-nya bisa kena flash down dulu, flash out ya. Dan per sekarang saya update total 1,5 miliar dolar ya habis di market ya kena likuidasi. Dari others itu 235 juta dolar. Terbesarnya datangnya dari altcoins ya, total 526 juta dolar. Simply cuman karena Bitcoin dominance nge-spike langsung kena bantai teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat nih gambarannya gimana posisi sekarang. Others ya, there you go ya. We got the discount, we got the retracement, we got the correction, we got the pullback finally after a single run yang terjadi selama beberapa pekan terakhir ya. Finally we get this dump ya, yang bisa dibilang sekaligus part of the retest dari previous SNR. Jadi sebenarnya reason saya itu yang pertama. Yang kedua ya teman-teman sekalian, walaupun kondisinya bisa saja ya dia tidak langsung turun gitu, karena again ya yang namanya proses kapitulasi, proses pendarahan kayak begini akan butuh waktu untuk settlement sampai akhirnya di build up lagi momentumnya supaya marketnya balik ke dalam keadaan positif. Oke, ingat Asia belum bangun ya. Asia nih ya, Korea, Jepang ya, Hong Kong ya, ini belum bangun nih teman-teman ya, belum masuk sesi Asia. Begitu masuk sesi Asia lihat market, waduh ya ini kenapa nih, ada apa nih? Nah, extra selling pressure,
more discount atau minimal dia balik retest lagi lah ke level-level low yang terbentuk pada pergerakan barusan banget ya subuh tadi. Jadi kalau ngelihatnya by progress di sini most of the olds ya mengalami kondisi pendarahan yang cukup parah sekali kalau saya lihatnya ya teman-teman. Some of my position juga udah beres, dalam artian udah settlement ya, some kena stop loss dalam keadaan risk yang terukur. Itulah pentingnya saya selalu tekankan ya, gunakan stop loss karena you never know ya. Ini baru banget dibahas tadi waktu lagi live session karena ada yang request Renzo. Jadi bukan langsung set limit juga ya, minimal set alert lah. Jadi kalau teman-teman tuh ya alert saya bunyi Renzo, bunyi tadi jam berapa? 3:39. Begitu bunyi bukan langsung entry juga ya. Minimal kita lihat dulu nih turunnya slow atau kenceng nih ya. Kalau kenceng ya jangan langsung set jarum juga. Tapi kalau misalnya levelnya crucial atau critical ya mungkin boleh lah dipertimbangkan ya. Saya ada sendiri pribadi manfaatin di Ethereum. Ini area OB, kemudian area major support resistance juga ya kan di kisaran $3,5. So I think it's a good range ya to set for an entry ya. Saya pikir ya Ethereum juga belum bersinar banget kan, jadi why not ya manfaatkan range area tersebut. Dan masih ada yang beruntung sebenarnya ya dikasih performance cukup bagus kayak Nero, tapi pada akhirnya cuma sempat close sebagian doang di sini ya, around 3, berapa nih ya, lebih kurangnya sekitar 4,65 R ya, dan dia balik lagi nih ke harga area of entry ya. Tapi apakah langsung entry lagi? Nah itu dia. Kadang-kadang ada orang yang waduh pede banget ya. Saya udah bilang sama teman-teman SHG tadi, hati-hati ya malah jadi head and shoulders nanti. Jadi jangan buru-buru langsung enter juga unless kamu ngelihat ada analisisnya tambahan atau ekstra tambahannya. Ya kira-kira begitu. Jadi ya saya manfaatin ya dip yang dikasih ini buat yang saya butuhin ya teman-teman, dalam artian diskon. Ya, others-nya udah kasih diskon, others dominance sudah sampai level yang saya mau, USDT dominance juga sama, udah langsung ngasih area yang saya expect bisa ditest ya. Saya personally believe ya lebih kurang idenya kayak gini. Jadi ibaratnya ya ini kalian lihat lah risk to reward-nya oke gitu kan. Maka dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu aja sih kalau sedikit yang bisa saya sampaikan ya teman-teman terkait dengan gambaran besarnya. Bitcoin-nya gimana? Bitcoin actually hanya koreksi 4%. Ya, ini bukan flash out yang ditunggu-tunggu ya, yang paling menggelegar, tapi at least dengan terlikuidasi sampai 1,5 billion of dollar itu menurut saya angkanya nggak sedikit, tetap gede ya. Jadi kalau kita bisa bilang ya ngelihat dari liquidation map aja minimal udah ada reset ya. Kalau kita lihat max pay-nya udah nggak di kiri lagi, tapi max pay-nya sekarang di kanan dan angkanya gede-gede teman-teman ya, 6,3 billions of dollar, dan itu hanya perlu mencapai $104.000 aja udah langsung kena wipe out tuh ya. Banyak banget yang kena dibablas di situ atau dihajar di situ. So Bitcoin dengan kondisi daily-nya actually it's normal ya guys ya. It's very normal karena exponential moving average 21 masih ada di sana. Kita juga masih dalam fase new moon ya kan. Kalau misalkan ini moon phase kebetulan saya terakhir ada pakai juga sih ya teman-teman sekalian. Full moon-nya kapan? Nanti nih 15 Desember ya, sekitar 5 harian lagi. Nah mungkin dari tanggal 8 sampai tanggal 15 waktunya settlement dulu tuh ya. Market steady consolidation, after dibanting kenceng kayak begini biasanya market panik pasti, dan ketika market panik akan ada kondisi netralisasi ya. Netralisasi terhadap apa? Terhadap fear and greed index, itu salah satunya. Kemudian juga kita berbicara soal altcoin season index, ini salah duanya. Jadi kondisi-kondisi ini akan membuat market kembali dalam keadaan relatif ideal untuk memberikan diskon dan memberikan selling order yang dibutuhkan oleh para whales-nya. Ya, ingat aja guys, hukum supply demand. Kalau demandnya berjuta-juta dolar, miliaran dolar, ya berarti whales-nya juga butuh uang segitu ya. Dan segitu itu bisa ditimbulkan dari mana? Ya jawabannya adalah dengan kondisi-kondisi event kayak sekarang ini. Jadi begitu marketnya ada panic selling, nah, whales-nya enak bisa serok dari harga murah. Dan kalau mereka bisa serok,
baru kemudian harga bisa naik. Kan ibaratnya begitu teman-teman sekalian, ya kan? Karena mereka butuh diskonnya dulu. Lu kasih gue diskon dulu, oke, gue serok, ada selling order yang banyak, oke, memenuhi kriteria, hajar, begitu mereka masuk, nanti pelan-pelan market start recovery. Ya, karena recovery-nya akan butuh orang-orang kembali FOMO. Nah, untuk menuju ke arah sana, biasanya retail itu begitu dapat kejadian atau kondisi fear kayak sekarang ini, dia langsung galau setengah mampus teman-teman sekalian. Ya, dan setelah galau-galaunya ini, baru nih ya beberapa hari lah realize ya kalau ternyata market ini hanya dalam keadaan terkoreksi saja. Tapi at the end of the day, kalau saya pikir teman-teman ya, jangan nge-rush juga ya. Ini minus yang terjadi saat ini menjadi bagian dari koreksi, menjadi bagian dari diskon ya. Teman-teman juga jangan terburu-buru sih kalau saya bilang ya. Unless kalau misalkan kamu memang ada confidence ya, silakan teman-teman. But if you don't have, it's best to wait. Itu aja dulu. Oke? So guys, for Bitcoin ya, on the 4-hour perspective, kita lagi testing ke trendline juga. Mudah-mudahan trendline ini bisa hold ya. Kalau misalnya trendline ini bisa hold, baru nih enak ngelihat Bitcoinnya bisa rebound lagi. Kalau misalkan itu nggak bisa ketahan teman-teman, oke ya, perhaps we gonna have to be prepared for testing ke level $91.300 lagi. Tapi kalau dia bisa hold, sebenarnya karena dukungan exponential moving average 21 time frame daily juga, saya rasa ini memang hal yang wajar ya, perlu terjadi untuk dia dites dulu supaya pergerakannya lebih sehat juga. So yeah, that's gonna be the update teman-teman sekalian ya. Yang sebenarnya di highlight adalah tadi USDT dominance, Bitcoin dominance, others dominance, dan juga si others ya, karena saya cukup percaya teman-teman kayaknya lebih banyak megangnya altcoins daripada Bitcoin atau top ya major altcoins gitu. Jadi ya otomatis yang harus diperhatiin sebenarnya lebih kepada matrix-matrix yang tadi saya sebutkan ya, kira-kira begitu. Oke, so for now that's gonna be the update yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian ya. Be safe, be strong teman-teman. Kalau misalkan Anda menunggu-nunggu opportunity, there you go ya. Now you have the opportunity, use it well, and semoga teman-teman tetap bisa menerapkan risk management and money management dengan proper. So dari itu dari saya. God bless to everyone and see you guys again soon in the next update guys. Bye bye.